Amang raja nami buha donay na diborte akon. Tapi ngasal po ari na 2 bulan na. Alay sama na seorang doke. Buha do nang raja nami. Seorang mah inang sori pada aku. Lau mahita tu jabuni ulah-ulah tak. Nunga tubuh gelekku si mata niari. Jadi Dison adong mosak. Kamu akan atorop damang ng dainang do terlumobi kamu akan aposo odde sidohonok itu kamu ijuk di para hotang di parlobian nabisuk do napuna hata naoto tu panggadisan Puro tuga taro. Kisi. Ah, dito. Dia tahu tidak ini itu buat tahu. Nabalang lau siya nang Tahu itu. Namun buat tahu. lau siya nang magigang merko. Laho ba tapi laho. Tahu itu. Namun buat tahu. Ku sadari dong na humurang ni Lama anak boru songoko. taringot lau Rupam babak pangalahom. Roa. Asai botoho. Asa hupa mati aiki kututu aiki. Kijak. Patok. Nahurang sempurna hati permainanmu. Bolosongan ini terus kau mapisot ko darak ko. Rauli mai, dia tu kotor. Asa upama tidak kotor. Tutuhani diborngi. Film Si Mata Niari, film asli Batak fenomenal dibalut dengan kentalnya adat dan budaya suku Batak dahulu, serta dipadu dengan nilai-nilai kehidupan yang sangat menginspirasi, merupakan kunci dari film Si Mata Niari. Film Si Mata Niari merupakan film karya Trino Fernando Sianturi, sutradara yang penuh inovasi, yang di awal munculnya pandemi COVID-19 tak menutup kreativitas Trino Fernando Sianturi dalam berkarya dan mengangkat budaya suku Batak, bahkan sampai ke Eropa, lewat film Si Mata Niari. Tanpa berlama-lama lagi, mari saksikan wawancara kami bersama Trino Fernando Sianturi selaku sutradara film Si Mata Niari. kamu akan atorop damang ng dainang do terlumobi kamu akan aposo. Film Si Mata Niari ini diproduksi oleh Yayasan Pendidikan Kemajuan Bangsa Medan, yang mana kita mulai untuk mempersiapkannya sejak tahun 2020. Para pemainnya diambil dari siswa-siswi yang ada sekolah di Yayasan Pendidikan Kemajuan Bangsa Medan dan juga masyarakat yang ada di tempat syuting tersebut. Jadi film Si Mata Niari ini menceritakan tentang kisah cerita-cerita rakyat yang ada di antara marga Simatupang, tepatnya yaitu Sianturi, yang sudah ada sejak turun-temurun dan sampai sekarang keturunannya pun masih ada. Jadi ini film ini menceritakan tentang kehidupan daripada Raja Sianturi dan juga anaknya Si Mata Niari serta keturunannya. Raja Sianturi menikah dengan Anian Nauli Borumanurung. Jadi Raja Sianturi itu menikah dengan Anian Nauli Borumanurung. Jadi pada anak pertama yang bernama Simangonding. Jadi masuk kepada mengandung anak kedua. Pada saat mengandung anak kedua,
ada sedikit masalah yang di luar biasanya, yang dimana Anian Naoli Burmanurung selama 9 bulan, lewat hampir 10 bulan, belum juga melahirkan. Jadi karena kisahnya, Anian Naoli Burmanurung mengajak suaminya, yaitu Raja Sianturi, untuk menjumpai hula-hulanya, yaitu marga Tulang Manurung lah, ke daerah Sibisa. Sampai di sana, dimandikanlah Anian Naoli Burmanurung ini oleh orang tuanya, yaitu Raja Manurung, dan dimual di mata air. Setelah dimandikan, lahirlah anak kedua dan diberi namalah oleh Raja Manurung anak kedua dari Sianturi, yaitu Si Mataniari. Jadi karena judulnya Si Mataniari, tentu dong kita lebih fokus ke cerita daripada Raja Si Mataniari Sianturi. Jadi Raja Si Mataniari Sianturi ini menikah sama Sonta Oloan Boru Utahayan. Sonta Oloan Boru Utahayan dari daerah Laguboti sana. Jadi semasa hidupnya Raja Sianturi Si Mataniari ini sangat senang memberi pelajaran dan arahan kepada anak-anak muda pada zaman itu. Jadi Raja Si Mataniari Sianturi ini sering masuk keluar kampung hanya ingin mengajari anak-anak muda tentang filosofi hidup dan tentang gimana menghormati orang tua. Senang mengajarin. Raja Si Mataniari Sianturi ini juga sangat senang juga menjadi juru damai. Jadi di dalam film ini akan terlihat bahwa Raja Si Mataniari Sianturi dipanggil untuk mendamaikan suatu pertengkaran antar pemuda pada saat itu, dan dia berhasil mendamaikannya. Jadi selain cerita tentang Raja Si Mataniari Sianturi, di sini juga ada cerita tentang awal mulanya marga Simatupang saling menikah. Jadi pada zaman dahulu sesama marga Simatupang tidak boleh menikah, sangat pantang sekali. Jadi Raja Simatupang ini kan memiliki 3 anak, yaitu Togatorok, Sianturi, dan Siburian. Jadi zaman dulu ini tidak boleh saling menikah. Tapi pernikahan dimulai dari yaitu seorang cicit dari Raja Si Mataniari Sianturi yang bernama Datu Pejel Sianturi. Jadi Datu Pejel ini dulunya pada saat lahir dia dilahirkan dengan kondisi badan yang tidak sempurna alias kecil sekali, pendek. Pejel itu namanya pendek kecil. Dan wajahnya tidak mirip seperti manusia. Jadi seperti kelihatan menakutkan wajahnya. Jadi karena lahirnya sangat kecil dan wajahnya jelek, ayahnya, orang tua dari Datu Pejel ini yang bernama Datu Ronggur Sianturi membuang anak ini ke kandang kerbau karena merasa malu mempunyai anak yang jelek dan pendek seperti ini. Jadi ketika lahir Datu Pejel ini dibuang sama ayah kandungnya sendiri, yaitu Datu Ronggur Sianturi, ke kandang kerbau. Tapi sepertinya Tuhan tidak menghendaki kematian daripada Datu Pejel, sehingga tidak ada satu kerbau pun yang memijak bayi kecil ini. Kejadian pembuangan bayi ini dilihat oleh Anggi Boru atau adik ipar kandung dari Datu Ronggur, yaitu istri dari adiknya Boru Hutajulu. Jadi Datu Pejel yang di kandang kerbau ini diselamatkanlah oleh adik iparnya Boru Hutajulu dan dibawa ke rumah dan disusuin dan dibesarkan. Setelah besar Datu Pejel ini, dia tumbuh menjadi seorang yang sakti dengan segala kekurangannya. Jadi dengan kesaktiannya ini dia bisa banyak membantu orang. Jadi suatu ketika dia melihat ada seorang Boru Togatorok yang paling cantik di kampung tersebut dengan temannya mandi di air pancur. Dia lewat. Kemudian karena dia merasa haus, dia minta tolong kepada Boru Togatorok itu untuk memberikan sedikit air kepada dia. Tetapi Boru Togatorok ini
merasa ketakutan dan tidak sudi melihat Datuk Pejel ini, dan air sedikit pun tidak dikasih, dan malah Guru Toga Torop ini mengejek Datuk Pejel ini dan mengusirnya dari situ. Sehingga akibat perbuatan Guru Toga Torop ini, Datuk Pejel pun merasa sedikit tersinggung, dan di dalam hatinya Guru Toga Torop ini cantik, tapi kok dia angku sekali. Seharusnya cantik, jangan angku. Sehingga dia pun memberikan kesaktiannya dengan cara menutup air pancur tersebut. Jadi dengan kesaktiannya dia tutup pancur itu, sehingga pancur air itu pun tertutup. Karena tertutup, Guru Toga Torop pun merasa sangat terkejut. Kok bisa air pancur tertutup? Sementara dia harus mandi. Sementara dia harus pulang bawa air ke orang tuanya. Jadi dia merasa sangat butuh sekali di air pada saat itu. Karena saking sangat butuhnya air, dia pun berteriak minta tolong pada saat itu kepada orang yang lewat. Dengan mengatakan seperti ini, kalau ada yang bisa menghidupkan kembali air pancur ini, kalau dia perempuan, dia jadikan kakak atau adiknya. Dan kalau dia laki-laki, dia akan jadikan laki-laki tersebut menjadi suaminya. Jadi kalau pada zaman dulu kan kalau orang berjanji itu harus ditepatin, tidak boleh. Karena janji pada zaman dulu itu sangat-sangat sakral. Jadi karena didengar Datuk Pejel ini, teriakan Guru Toga Torop itu, dan dia dengar kalau ada yang bisa menghidupkan air ini kembali, kalau laki-laki jadi suaminya, maka Datuk Pejel ini pun menemui kembali Guru Toga Torop tersebut dan mengatakan kepada Guru Toga Torop, ingat janjimu ya Guru Toga Torop, saya akan bisa hidupkan air itu. Kalau bisa saya hidupkan, saya akan jadi suamimu. Dengan seketika Datuk Pejel ini pun menghidupkan kembali air ini. Sehingga airnya hidup, Guru Toga Torop pun mau tak mau, senang tak senang, harus menerima Datuk Pejel sebagai suaminya. Iya, mereka pun sepakat untuk menjadi suami istri, tetapi sudah pasti dong, karena mereka ini kan sebenarnya marito, ya kan? Toga Torop, Senturi kan itu kan sama. Tapi karena udah janji, mereka pun menikah. Sehingga mendengar berita ini, orang tua daripada Guru Toga Torop, yaitu Raja Toga Torop, sangat marah dan sangat malu, dan dia pun mengirim pasukannya untuk mengejar Datuk Pejel dan Guru Toga Torop dan mengambil kembali gurunya supaya jangan menikah kepada Datuk Pejel. Tapi tentu sajalah semua pasukan yang dikirim oleh Raja Toga Torop tentu saja bisa dikalahkan oleh Datuk Pejel karena dia sangat sakti. Jadi menikahlah mereka, dan sampai sekarang lah banyak kita jumpain sama marga Matupang saling menikah, terutama di daerah Muara dan di daerah Paranginan. Dan saya sendirilah salah satu keturunan daripada Datuk Pejel Sianturi. Berbeda dengan banyak film-film di tanah air yang banyak diperankan oleh pemeran-pemeran profesional, film Si Matanyari banyak diperankan oleh anak-anak sekolah, anak-anak muda, serta masyarakat di tempat proses syuting film ini. Namun tak disangka anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah ini memerankan perannya dengan sangat piawai. Tampak dari beberapa scene film Si Matanyari, seluruh pemeran sangat tulus mendalami dialog serta perannya. Jadi proses ini dimulai dari ketika adanya corona. Kebetulan saya kan seorang pengacara. Jadi karena corona pada saat itu lockdown, jadi saya pun tidak ada kegiatan, sehingga saya senang budaya. Saya memulailah ide ini untuk melakukan membuat film. Tapi yang pertama saya lakukan adalah saya minta kepala sekolah untuk melatih anak didik saya untuk belajar akting.
Jadi mereka belajar acting selama sebulan Pak. Saya panggil guru yang ahli mengajari beberapa murid yang untuk acting. Setelah itu masuklah proses untuk survei. Saya sebelum melakukan syuting, saya survei dulu Pak ke asal mulanya cerita ini. Yaitu saya pergi ke desa Lobu Tolong, Kecamatan Peranginan, Kabupaten Humbanghas, dan juga saya pergi juga ke desa Simatupang, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara. Jadi disinilah saya ambil ceritanya, kemudian saya simpulkan dan saya buat narasi ceritanya. Jadi saya mulai syuting itu sekitar bulan Juni 2020 Pak, syuting. Karena saya juga ada kegiatan, anak-anak juga kan harus juga ada kegiatan. Jadi kami itu syuting setiap hari Sabtu Minggu Pak. Jadi setiap Sabtu, setiap minggunya pergi balik, sehingga proses syutingnya lama lah. Dan saya berterima kasih juga kepada warga yang ada di Kecamatan Peranginan. Mereka membantu saya untuk memberikan tempat tinggal dan juga membantu untuk menerjemahkan bahasa Batak. Serta mereka banyak juga mereka ikut main sebagai figuran dan juga main juga sebagai pemeran. Jadi kalau tanpa masyarakat Peranginan dan desa Simatupang, serta Muara, Batu Nimbun, saya mungkin nggak bisa menyelesaikan film ini, karena ini film budaya harus betul-betul melibatkan masyarakat lokal tersebut. Dan puji Tuhan, barulah mulai selesai tahun ini Pak, sekitar bulan Maret, dan kita akan putar perdananya di Belanda. Tapi itu pun di Belanda karena atas bantuan daripada teman saya. Kebetulan saya pernah sekolah di Belanda Pak, 2-3 kali saya pernah pendidikan sana. Saya punya teman yaitu Ketua Yayasan Stitching Peduli Indonesia, yaitu Ibu Devi Subianti, yang mana sangat dekat dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda. Dan hebatnya lagi, sekarang ini wakil duta besarnya dari orang Batak itu, dari Batak Toba, Pak Franky Panggabean. Jadi peran Bapak ini juga sangat membantu untuk memutar perdana di Belanda. Begitu Pak prosesnya. Film Si Mata Nyari akan diputar perdana di Belanda dan akan diputar di Indonesia pada bulan November. Film Si Mata Nyari turut didukung banyak pihak, termasuk dari Kedutaan Indonesia di Belanda, Yayasan Kesenian Indonesia, juga warga Indonesia di Belanda, Ceko, Jerman, serta masyarakat Batak sendiri. Ini merupakan langkah besar untuk memajukan suku, adat, dan budaya Batak ke dunia internasional. Horas. Kami dari Batak Diaspora di Jerman mendukung film Batak Mata Nyari yang dibintangi oleh adik kami Trino Fernando Sianturi. Semoga sukses. Horas. Hai, nama saya Junior Purba dan sekarang saya tinggal di Republik Ceko, Europe. Dan saya ucapkan selamat menonton untuk film kolosal Batak yang berjudul Si Mata Nyari yang disutradarai oleh Trino Sianturi, dan semoga film kolosal ini tambah sukses, dan salam dari Republik Ceko. Ahoy. Halo Indonesia, salam dari Jerman. Hari ini di sini cuaca sangat cerah. Perkenalkan, nama saya Lestari dan saya Oliver. Selamat menyaksikan film kolosal Batak yang berjudul Si Mata Nyari yang disutradarai oleh Trino Fernando Sianturi. Kami doakan semoga film ini sukses dan bisa go internasional. Salam dari Stuttgart, Jerman. Horas. Ciao. Ciao. Shalom, saya Misra dari Belanda. Ini lagi salju. Saya mendukung sepenuhnya kesuksesan dari pembuatan film kolosal yang disutradarai oleh Trino Fernando, adik saya sendiri, dengan judul Si Mata Nyari. Semoga sukses, biar semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom, sukses buat filmnya. Kita tunggu kedatangan filmnya. Dah. Halo semuanya, saya Devi Verhel Subianti dari Yayasan Peduli Seni Indonesia di Belanda,
Sungguh sangat senang dan bahagia mendengar dan mendukung juga adanya film kolosal Batak dengan judul Si Mata Niari. Film kolosal ini disutradarai oleh Bapak Trino Fernando Sianturi, dan kita sangat menanti-nantikan tayangan film ini dengan harapan supaya generasi muda tidak melupakan sejarah kaum leluhurnya. Sukses selalu, sampai jumpa. Nunga tubuh gelekku, si mata niari. Jadi, dison, adong, mosak. Atong, marakiroha maita. Jadi karena penayangan Indonesia, saya berencana saya ikutin schedule karena menurut saya para leluhur itu adalah pahlawan, menurut saya pahlawan bagi kita semua. Karena kalau tidak ada leluhur, kita pun tidak mungkin ada seperti sekarang ini. Jadi saya kaitkan dengan nanti pada Hari Pahlawan November Pak, kalau nggak salah saya 10 November ya Pak ya, Hari Pahlawan ya Pak ya. Jadi saya akan memutar perdana di situ. Dan pemutaran perdana di Indonesia tentu saja Pak, saya akan ambil tempat leluhur saya diputar, yaitu di daerah Desa Simatupang lah Pak. Di situ nanti saya buat layar tancap atau saya sewa gedung. Disitulah launching pertama nanti untuk Indonesia. Kemudian saya akan memutar film ini ke berbagai kota, tapi di bioskop CGF ya Pak, CGF Cinema di berbagai kota yang ada di Indonesia. Dan saya berharap juga film ini khususnya untuk Provinsi Sumatera Utara bisa ditonton oleh anak-anak sekolah, khususnya yang ada di daerah pinggiran Danau Toba seperti Kabupaten Samosir, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba, Kabupaten Humbanghas, Kabupaten Tapteng, Kabupaten Karo, dan Taput. Saya berharap sekali anak-anak sekolahnya menonton film ini untuk mengingatkan mereka bahwa budaya adat istiadat itu, cerita-cerita leluhur itu haruslah tetap dijaga, supaya ada istiadat budaya Batak itu jangan hilang. Siapa lagi yang menjaga kalau bukan generasi kita? Yang saya ingin sampaikan adalah saya hanya mencoba menjadi perintis kepada anak-anak muda yang ada di Indonesia ini. Saya sangat merindukan anak-anak muda di Indonesia ini yang khususnya yang bergerak di bidang perfilman Indonesia. Kalau bisa sekali-sekali buatlah film budaya original, budaya Nusantara dibuat, dan cerita-cerita rakyat itu diangkat ke dalam suatu film. Dan jangan terlalu banyak buat film-film horor, film hantu, film kuntilanak, gundurwo. Kalau film-film hantu, kuntilanak, gundurwo ini memang secara bisnis memang bisa menguntungkan sekali, tapi untuk kedepannya, untuk pembelajaran memelihara budaya mungkin sudah tidak bisa melihara budaya kita. Jadi saya berharap anak-anak muda yang bergerak di bidang film, beranilah kalian membuat film original asli budaya Nusantara. Kalau tidak bisa buat film yang seperti ini, buat film budaya animasi. Supaya budaya kita tetap terjaga. Karena kelebihan Indonesia ini adalah adanya budaya dan adat istiadat yang beraneka ragam. Satu dalam kesatuan Republik Indonesia. Dan ini harus kita jaga karena nilainya tidak bisa ternilai dengan uang. Begitu, Pak. Baik, Pak. Itu saja mungkin, Pak. Kita tunggu penayangannya nanti perdana di Indonesia. Kita dukung terus perfilman budaya di Indonesia. Dan kita dukung film Simar Mata ini menjadi film budaya perwakilan dari Tanah Batak. Terima kasih, Pak. Trino Fernando Sianturi selaku sutradara film Si Mata Niari. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Sinaga. Terima kasih. Horas, Pak. Berakhir sudah bincang-bincang kita dengan Trino Fernando Sianturi. Kita berharap film Si Mata Niari bisa memberikan inspirasi bagi masyarakat luas. Mudah-mudahan lewat film Si Mata Niari ini membuat banyak anak-anak muda suku Batak yang semakin bangga akan suku dan budayanya. Akhir kata kita ucapkan selamat atas film Si Mata Niari kepada seluruh pihak yang terlibat. Sahalak maniop sulu, sudehalak marsulu honsa. Salam Toba TV, majulah suku Batak. Mau